Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, belum lama ini masyarakat dikejutkan dengan pemberitaan yang dimuat oleh beberapa media nasional dan lokal terkait laporan Riko Sia, salah satu anggota DPR RI Dapil Papua Barat, yang melaporkan Gubernur Papua Barat ke KPK terkait kasus jalan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Kepala Biro Hukum Robert Hamar. Intinya, menurut Robert Hamar, apa yang dilaporkan oleh Riko Sia sangatlah tidak tepat. Pasalnya, apa yang menjadi tuntutan Riko Sia telah diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat saat itu. Robert Hamar menegaskan, Riko Sia hanya menuntut kerugian secara immaterial, mengingat selama 2 tahun di dalam tahanan, dirinya sebagai seorang pengusaha tidak dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya. intinya menuntut ganti kerugian imaterial terhadap pemerintah Provinsi Papua Barat akibat kasus jalan, antara kasus jalan Kebar yang di Kebar beberapa tahun lalu yang mengakibatkan dia dan mantan sekda itu masuk penjara. Ternyata setelah di penjara selama hampir 2 tahun atau lebih ternyata dalam kasasinya Riko Sia itu Mahkamah Agung memutuskan bahwa dia dilepas dari segala tuntutan hukum. Artinya dia terbukti melakukan perbuatan, tapi perbuatan itu tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Maka dia dipulihkan hak dan kedudukan dan martabatnya dipulihkan. Bahasa sehari-hari sebenarnya dia bebas, tapi bahasa hukumnya dia dilepas dari segala tuntutan hukum. Seperti itu. Dasar itulah dia melakukan gugatan imaterial ganti kerugian. Jadi kalau yang beredar di media bahwa itu kaitan dengan kasus jalan, sebenarnya tidak terlalu tepat. Bahwa kasus jalan itu telah diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Artinya sudah tuntas, tidak ada hubungan perdata apapun dengan saudara Riko Sia. Itu sudah selesai, dibayarkan, sudah lunas. Sedangkan yang dia tuntut adalah ganti kerugian imaterial karena dia dipenjara selama sekian tahun itu membuat dia tidak bisa mengembangkan usahanya sebagai seorang pebisnis. Itulah dasar dia. Hamar menjelaskan kasus Riko Sia dengan Pemprov Papua Barat hingga saat ini masih bergulir. Walau sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Papua kala itu, dan Pengadilan Tinggi Papua memperkuat putusan Pengadilan Negeri Sorong, namun pihaknya masih melakukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lebih lanjut dikatakan Hamar, saat ini pemerintah tidak sanggup membayar 150 miliar, mengingat kondisi Indonesia dan lebih khusus Papua Barat sebagian besar anggaran digunakan untuk penanganan COVID-19. Sekarang ini kami mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Jadi kasusnya masih bergulir di Mahkamah Agung. Untuk kita meminta bahwa tolong pertimbangkan alasan-alasan kami. Pertama, kami tidak bisa membayar 150 miliar karena situasi kondisi keuangan daerah. Kita kan tiba-tiba terkena COVID, kemudian kan refocusing. Kemudian anggaran kita hampir setengah kan tidak. Saya pikir secara keuangan kan semua di Indonesia tahu, itu termasuk mungkin pemerintah pusat melalui Kemendagri. Kita juga harus paham itu. Walaupun mereka ada membuat surat kepada kita himbauan untuk membayar, tapi sebenarnya himbauan itu yang menyatakan bahwa agar pemerintah Provinsi Papua Barat intinya itu mempertimbangkan supaya kalau ini jangan berlarut-larut. Hamar juga menegaskan, kasasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah sebagai bentuk penyelamatan uang negara sambil berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri dapat memahami dan mempertimbangkan hal tersebut. Sebelumnya, anggota DPR Riko Sia melaporkan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaporan Riko Sia terkait dugaan adanya indikasi kerugian negara atas tindakan Gubernur Papua Barat sehubungan dengan pembiaran atas pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor 69/G/2019/PN/SON antara saya melawan Gubernur Papua Barat.
Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemuda yang menamakan diri Forum Informasi Komunikasi Suara Rakyat atau Fiksura siang tadi melanjutkan aksi damai mendukung Otsus Jilid 2 yang berlangsung di depan kantor DPR Papua Barat. Aksi damai yang dilakukan oleh pemuda Forum Informasi Komunikasi Suara Rakyat atau Fiksura yang berlangsung di halaman kantor DPR Papua Barat menyatakan mendukung Otsus Jilid 2. Hal tersebut terlihat dari spanduk yang dibentangkan bertuliskan Otsus lanjut NKRI harga mati. Korlap 3 Anton Worabai saat membacakan pernyataan sikap yang mengatakan perjalanan Otsus di tanah Papua sejak tahun 2001 hingga sekarang banyak keberhasilan yang dibuat seperti pembangunan SDM, infrastruktur, dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, semua yang tergabung dalam forum mendukung kelanjutan Otsus Jilid 2 dengan 11 poin yang harus ditinjau kembali. Antara lain, merevisi Undang-Undang Otsus tahun 2021, menambah dana Otsus untuk pembangunan kampung, menyiapkan lembaga khusus untuk mengelola dana Otsus serta adanya DPR jalur Otsus di daerah. Forum Informasi Komunikasi Suara Rakyat, Fiksura Provinsi Papua Barat. Pernyataan sikap. Pemerintah telah memberikan wilayah Papua secara keseluruhan sebagai zona wilayah otonomi khusus sejak tahun 2001 sampai tahun 2021. Banyak keberhasilan Otsus tercapai di tanah Papua seperti peningkatan SDM OAP, pendidikan, kesehatan, jembatan, jalan, dan gedung-gedung serta rumah layak huni. Karena itu, kami tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan para kepala kampung yang tergabung dalam Fiksura Papua Barat menyatakan sikap mendukung pemerintah dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas perhatiannya ke tanah Papua, serta meminta agar 1. Melanjutkan Otsus di atas seluruh tanah Papua secara keseluruhan. 2. Merevisi Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001. 3. Menambah dana Otsus untuk pembangunan kampung-kampung. 4. Menyediakan lembaga khusus untuk mengelola dana atau anggaran Otsus secara terpisah, transparan, dan akuntabilitas. 5. Adanya DPR Otsus Kabupaten Kota. Barnabas Sedik, anggota DPR Papua Barat jalur Otsus, saat diwawancarai mengatakan aspirasi yang disampaikan oleh organisasi masyarakat akan ditampung dan diteruskan ke Pansus DPR RI yang menggodok Undang-Undang Otsus dengan harapan revisi yang akan dilaksanakan harus secara menyeluruh, dengan harapan dapat menjawab permasalahan yang terjadi di tanah Papua. Anggota untuk bahan yang ada ini diteruskan ke Jakarta. Diteruskan Jakarta dalam arti ditujukan kepada DPR RI, Pansus untuk menggodok itu undang-undang ini. Kemarin ada 2 pasal, saya tidak ingat salah satu 77. 2 pasal itu digodok, itu perintah dari Jakarta. Jadi Pansus dibentuk untuk merubah 2 pasal. Tetapi perkembangan sampai hari ini dengan adanya aspirasi dari kelompok-kelompok yang ada kecenderungan untuk tidak hanya 2 pasal, tapi kalau bisa revisinya menyeluruh, karena banyak celah. Banyak celah itu yang membuat di mana-mana ada hiruk pikuk. Tapi kalau menyeluruh, berarti sudah terjawab. Dengan adanya aspirasi dari Forum Informasi Komunikasi Suara Rakyat dapat memberikan masukan dalam melaksanakan revisi Undang-Undang Otsus. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melaunching program Petani Milenial Provinsi Papua Barat. Hal ini dimaksud untuk menciptakan petani muda yang bertani menggunakan teknologi pertanian serta berbasis komoditas ekspor. Launching Petani Milenial berlangsung di salah satu hotel di Manokwari dilakukan bersamaan dengan Rakornis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Papua Barat.
Launching yang dilakukan Menteri Pertanian Republik Indonesia secara virtual dihadiri Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Bupati Manokwari Hermus Indo, staf khusus Presiden Billy Mambrasar, anggota DPRD RI Yance Samon Sabra, serta para pimpinan OPD terkait di lingkup Pemprov Papua Barat. Launching program petani milenial yang bertujuan untuk mendorong anak muda atau kaum milenial untuk berkembang di bidang pertanian. Kegiatan ini merupakan aksi percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat berdasarkan Impres nomor 9 tahun 2020. Staf khusus Presiden Billy Mambrasar dalam sambutannya di dalam program percepatan pembangunan di Papua Barat, khususnya pada milenial, ada 5 program yang masuk dalam rencana aksi. Jadi rencana aksi itu disusun dari Impres nomor 9 tahun 2020, di mana Pak Jokowi memberikan perintah agar dilakukan percepatan pembangunan Papua Barat. Nah, untuk anak-anak mudanya sendiri, untuk anak muda di Provinsi Papua dan Papua Barat ada 5 program unik khusus yang sudah masuk ke dalam rencana aksi tersebut. Yang pertama adalah yang sedang kita launching hari ini, program petani milenial. Program petani milenial ini mengejar 10.000 petani yang ada di Provinsi Papua Barat. Nanti di Provinsi Papua 10.000. Kita sebut dengan petani adalah bukan hanya yang mencangkul-cangkul, bercocok tanam, tapi mereka yang juga akan menjadi pelaku usaha di sektor pertanian. Program pembangunan di Papua dan Papua Barat dalam bidang pertanian tentu mendapatkan respon yang baik dari Bappenas dan juga Dirjen Kementerian Pertanian. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya menyampaikan sektor pertanian mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian. Saya menyampaikan penghargaan atas kebijakan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua stakeholder untuk mengalokasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertanian, mempersiapkan produksi bahan pangan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah khususnya di Provinsi Papua Barat. Sektor pertanian mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis digambarkan melalui pelaksanaan program atau kegiatan yang menyentuh rakyat, seperti pembinaan para petani, terutama petani milenial, peningkatan produktivitas komoditi serta komoditi yang strategis, menghubungkan rantai pasokan produk pertanian sampai pada konsumen, membuka peluang investasi, dan mengusahakan ekspor komoditas unggulan. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi serta ungkapan terima kasih kepada pemerintah pusat yang memberikan peluang bagi petani milenial untuk ikut berkarya. Pertama menyampaikan penghargaan terima kasih untuk Bapak Presiden dan semua kementerian lembaga terkait, terutama Menteri Pertanian dan Direktur Bappenas, di mana hari ini kita bisa launching di Papua Barat untuk petani milenial. Ya, kita diberikan kuota untuk 10.000 ya untuk Papua Barat. Nah, dengan demikian harapan kita semua ketika kita launching hari ini, jadi menjadi motivasi semangat mendorong para milenial kita di Papua Barat untuk bisa melihat kesempatan dan peluang-peluang yang ada, terutama di bidang pertanian ini. Jadi kita harapkan ya, mereka bisa mengambil jalan menjadi petani-petani yang modern, ya, petani yang memahami aplikasi-aplikasi teknologi yang ada, dan mereka bisa ikut bersaing dengan petani-petani terutama di luar Papua Barat itu. Dengan adanya program petani milenial, Gubernur juga berharap agar kaum milenial untuk tidak selalu bercita-cita untuk menjadi seorang PNS, namun menjadi seorang petani milenial, maka mampu mendukung pembangunan ekonomi di Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di tahun anggaran 2021, program wisata rohani oleh pemerintah Kabupaten Manokwari melalui bagian kesejahteraan masyarakat ditiadakan. Hal ini dikarenakan masih mewabahnya pandemi COVID-19. Ditiadakannya program wisata rohani oleh Pemda Manokwari
di tahun anggaran 2021 dengan pertimbangan pandemi COVID-19, disampaikan Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Jerry Saiba. Kabak Kesra di ruang kerjanya belum lama ini menjelaskan program wisata rohani merupakan program tahunan, sehingga di tahun anggaran 2021 ini telah diajukan, namun dengan alasan pandemi COVID-19 maka ditiadakan. Untuk Vatikan, Israel, umroh, semua di tahun anggaran 2021 tidak ada. Ya, tidak ada. Memang kemarin kami sudah programkan, tetapi kemungkinan besar mungkin tim TAPD berpikir bahwa sementara ini kan masih COVID. Jadi tahun ini sementara tidak ada untuk Israel, umroh, Vatikan, ya pokoknya semua wisata rohani di tahun ini tidak ada. Kami berharap kalau misalnya COVID ini berakhir, berarti kita bisa programkan di 2020. Jelas Kabak Kesra Pemda Manokwari, walaupun wisata rohani ditiadakan, masih ada program lain yang akan terlaksana di tahun anggaran 2021, yaitu kegiatan hibah bansos yang awalnya disalurkan melalui bagian keuangan, namun kini disalurkan melalui bagian Kesra. Program di tahun ini, kegiatan hibah bansos semua ada di bagian Kesra, ya, termasuk biaya pendidikan. Semua kegiatan yang kemarin di hibah bansos itu sekarang semua ada di bagian Kesra. Nah, karena sekarang kita pakai sistem SPD, jadi semua kembali ke bagian-bagian yang menangani. Jadi awalnya itu di keuangan. Iya, awalnya di keuangan mereka tangani hibah bansos, ya, bantuan kepada masyarakat, kepada yayasan, kepada hamba Tuhan untuk pembangunan gereja apa semua kemarin kan di keuangan. Sekarang sudah ada di bagian Kesra kami ditangani. Dan hal ini hal yang baru bagi kami. Kami berharap kepada masyarakat ya punya proposal dan permohonan sudah masuk di bagian keuangan. Ya, kami berharap supaya mereka harus bersabar karena hari ini baru bagi kami, dan hibah bansos sekarang ini ya BPK benar-benar ya dia harus teliti untuk pemeriksaan. Dijelaskan pula bahwa untuk realisasi program bantuan sosial tersebut, pihaknya masih melakukan verifikasi setiap proposal masyarakat yang telah dimasukkan pada bagian keuangan di tahun 2020. Apakah termasuk di dalam DPA, atau karena di tahun 2021 DPA semua perangkat kerja daerah pada sekretariat daerah dilebur menjadi satu, yakni melalui sekretariat daerah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, resmi melantik Kepala Suku Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan menghimbau untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Kepala Suku Besar Arfak Turunan Lodrik Mandacan, Domingus Mandacan resmi melantikan 2 Kepala Suku Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Kepala Suku Arfak yang dilantik masing-masing Kepala Suku Besar Turunan Mahkota Mandacan yang dijabat oleh Alpius Mandacan dan Kepala Suku Besar Turunan Kingkong Doan Siba Mandacan, Simon Doan Siba. Selain melantik 2 Kepala Suku, Domingus Mandacan juga melantik Kepala Subsuku Hatam, Souk, Meah, dan Moile serta 10 Kepala Suku Distrik se-Kabupaten Pegunungan Arfak. Di antaranya, 4 Kepala Subsuku yang dilantik, Bupati Yosias Saroy dan Wakil Bupati Marinus Mandacan juga turut di dalamnya sebagai Kepala Subsuku Hatam dan Kepala Subsuku Souk. Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy dalam sambutannya menyampaikan kepada semua kepala suku yang telah dilantik harus saling bekerja sama dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik di tingkat kampung, distrik, dan kabupaten. Sebagai kepala suku, jangan hanya terkenal dengan nama, melainkan harus mampu menyelesaikan setiap persoalan di masyarakat. Bupati berharap agar setiap permasalahan jangan selalu mengharapkan agar pihak keamanan baik Polri maupun TNI yang harus menyelesaikannya, melainkan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh para kepala suku, kemudian barulah pihak keamanan Polri dan TNI. Karena saya juga sebagai bupati dan juga sebagai kepala
suku Hatam di Kabupaten Pegunungan Arfak, kita harus bekerja sama. Ada masalah-masalah yang terjadi di kampung, distrik, kabupaten, jangan kita menang dengan nama, tapi harus turun untuk selesaikan masalah. Jangan bahaya nanti Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Komandan Brimob yang nanti turun. Tidak, kita dulu. Kalau tidak bisa baru kita lari kepada itu yang saya berharap. Karena selama ini mungkin 1-2 yang turun. Mungkin Pak Yanka, Pak Ulpanus, Pak Endika, Pak Asep. Kita yang lain tidak turun untuk menangani masalah. Dengan dilantik hari ini, saya dan teman-teman yang tadi kita lantik itu, masalah di kampung kita, distrik kita harus selesaikan. Sementara itu, Kepala Suku Besar Arfak, Domingus Mandacan, mengajak kepada seluruh warga masyarakat dari kalangan Suku Besar Arfak yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Sebagaimana yang telah diteladani oleh 3 tokoh besar Arfak terdahulu, yaitu Lodrik Mandacan, Baren Mandacan, dan Maidodka, yang telah meletakkan dasar dengan menerima penginjilan dan kemajuan-kemajuan lainnya. Untuk itu, masyarakat suku Arfak diharapkan bisa hidup damai dengan warga suku lainnya, dengan tetap menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Untuk itu mari ya, saja kita semua ya. Tadi saya sudah wali bahwa ya dari ketiga tokoh tadi menerima semua suku ada bersama dengan kita ya, tapi juga mendukung kegiatan penginjilan, kegiatan keagamaan ya yang dilaksanakan khususnya di keluarga besar Arfak ini. Untuk itu mari ya saja kita semua untuk ya, kita berangkat dari sejarah mencatat bahwa ya kita ada orang lain ada bersama dengan kita. Ya, kita ada orang lain datang dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, ya baik itu pendidikan dan sebagainya. Mereka datang ya ada bersama dengan kita dan tadi itu ya mereka bisa menginjil kita bisa terima injil. Mereka bisa ada bersama kita dan kita bisa sekolah ya. Dalam kesempatan tersebut, Domingus Mandacan yang juga selaku Gubernur Papua Barat membagikan bantuan kasih kepada jemaat berupa kebutuhan bahan pokok dan bantuan langsung tunai. Dari Pegunungan Arfak, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sejumlah sanksi tegas menanti setiap warga masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak yang terlibat dalam setiap tindakan anarkis maupun tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di wilayah Pegunungan Arfak. Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy dalam arahannya menegaskan kalau di periode keduanya ini tidak ada lagi pemalangan sarana pemerintahan maupun sarana umum di Pegunungan Arfak. Jika kedapatan ada sekelompok ataupun oknum warga yang melakukan pemalangan, maka pihak berwajib akan membubarkannya dan selanjutnya yang bersangkutan diproses hukum. Dalam 5 tahun pertama kepemimpinannya, sudah cukup dengan ulah oknum dan sekelompok warga yang selalu merusak fasilitas umum maupun pemerintahan. Untuk itu, di periode keduanya ini, penegakan hukum positif tetap dijalankan tanpa terkecuali. Baik, jadi yang kembali ke hukum positif, besok tidak ada pemalangan lagi. Tidak demo-demo, harus izin pihak keamanan. Keamanan izinkan baru bisa masuk demo, sampaikan orasi dan juga yang lain-lain. Tidak ada izin, tetap dibubarkan. Memang menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh aturan, oleh undang-undang. Tapi semua harus izin pihak keamanan kalau bisa. Kalau tidak izin keamanan, tetap dibubarkan, tidak dikasih izin. Kita kabupaten ini baru. Perintis pembangunan kita cukup sadar Bapak Gubernur ada. Jadi bupati pertama baru kita orang Arfak ini juga bisa maju. Pembangunan bisa masuk ke kita berjaya. Jadi mari pemerintah PKP ini baru terbentuk dan bupati Karacega Bapak pimpin 3 tahun, Bapak Isa Babia 1 tahun lebih ya.
Selaku Kepala Suku Besar Arfak sekaligus Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan sangat mendambakan suasana damai dan rukun tercipta di Pegunungan Arfak. Sebab kata Domingus, warga di Pegunungan Arfak merupakan satu keluarga besar Arfak yang telah menerima Injil Yesus Kristus. Sehingga telah banyak orang Arfak yang dapat mengenyam pendidikan tinggi hingga bisa menduduki jabatan strategis dalam birokrasi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah adat dan agama yang selalu disebut sebagai satu tungku tiga batu merupakan mitra kerja dalam membangun kualitas iman warga. Sehingga warga bisa berbuat kebaikan bagi semua orang. Pekerjaan ini Tuhan sudah bagi harus untuk kita semua. Ya, ada yang menjadi kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, ada yang jadi kepala distrik, ya, kepala kampung, tapi juga lebih tinggi lagi ya Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua kementerian lembaga terkait kita pusat. Jadi tugas ini Tuhan sudah bagi harus untuk kita semua ya dong. Ada yang jadi pejabat pemerintah, ada yang menjadi ya TNI, ada yang menjadi Polri, ada yang menjadi ya, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, perempuan, ya. Jadi tugas itu sudah bagi harus untuk kita semua, ya. Sudah dibagi harus untuk kita semua. Dengan demikian, pasti yang ada dalam hati, ya, pikiran kita, hidup kita, ya, kita mau hidup rukun, ya, kita mau hidup damai. Akhir dari gelar tikar adat tersebut ditandatangani instruksi Bupati Pegunungan Arfak yang selanjutnya disebarluaskan kepada warga di 10 distrik dan 166 kampung di Pegunungan Arfak. Dari Pegunungan Arfak, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kesulitan yang dialami, setiap rasa sakit yang dirasakan, suatu saat nanti kan berganti, kebahagiaan tak berujung. Semuanya adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita semua, selalu ada makna di balik peristiwa, saatnya berbagi dan saling menguatkan. Jangan menyerah, jangan berputus asa, semangat menjalani hidup. Jangan menyerah, jangan berputus asa, semuanya pastikan berlalu. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan berputus asa, semangat menjalani hidup. Jangan menyerah, jangan berputus asa, semuanya pastikan berlalu. Tetap semangat. Hai, sudah mulai beraktivitas di luar rumah ya? Masih nekat tidak menggunakan masker? Mau tahu seberapa besar resiko penularan virus corona jika kita tidak menggunakan masker? Jika penderita COVID-19 berinteraksi dengan orang sehat yang sama-sama tidak menggunakan masker dalam jarak yang dekat, maka resiko penularannya 100%. Jika pembawa virus corona tidak menggunakan masker dan berinteraksi dengan orang sehat yang menggunakan masker dalam jarak yang dekat, maka resiko penularan 70%. Jika pembawa virus corona menggunakan masker berinteraksi dengan orang sehat yang tidak menggunakan masker dalam jarak yang dekat, maka resiko penularannya 5%. Jika pembawa virus corona berinteraksi dengan orang sehat sama-sama menggunakan masker dalam jarak yang dekat,
maka resiko penularannya 2%. Dan apabila pembawa virus corona berinteraksi dengan orang sehat, sama-sama menggunakan masker dengan menjaga jarak 2 meter, maka resiko penularannya 0%. Nah, udah tahu kan? Aktivitas boleh. Tapi selalu jaga jarak dan jangan lupa pakai masker. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, refleksi 1 tahun kepemimpinannya sebagai Rektor Universitas Papua, Meki Sagrim mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Refleksi 1 tahun kepemimpinan sebagai Rektor Universitas Papua UNIPA sejak dilantik pada tanggal 18 Mei 2020 lalu, Rektor UNIPA Meki Sagrim memaparkan sejumlah capaian yang sudah dibuatnya. Meski begitu, masih ada sejumlah hal penting dan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Hal ini turut disampaikan oleh beberapa akademisi UNIPA. Seperti Wakil Rektor 1, Sepus Martin Fatem yang menilai saat ini persoalan akademik di UNIPA masih menjadi kendala. Contohnya, masih ada dokumen permanen yang belum dimiliki oleh UNIPA. Oleh karena itu, setelah berdiskusi bersama Rektor UNIPA, Fatem menyarankan agar dibangun 2 strategi konsolidasi agar seluruh wakil rektor dan dekan maupun para dosen bisa berkumpul bersama. Dalam membenahi sistem akademik dan di tahun 2021, semua pihak harus bergerak dalam menjalankan setiap program Rektor UNIPA. Di sisi lain, pembantu Wakil Rektor 2 UNIPA, Agus Sumule mengapresiasi apa yang telah dilakukan selama setahun di masa kepemimpinan Meki Sagrim sebagai Rektor UNIPA. Salah satunya telah mengupayakan lahan milik UNIPA yang selama ini masih dipermasalahkan oleh pemilik hak ulayat. Walaupun tantangan ke depan juga tidak kecil. Misalnya kita berhadapan masalah yang tidak kecil itu salah soal tanah. Tanah UNIPA itu luas. Mungkin tidak banyak perguruan tinggi negeri di Indonesia yang punya tanah seluas UNIPA. Tapi tampaknya macam setiap jangka tanah itu ada masalah. Tapi di bawah pimpinan Pak Rektor itu pelan-pelan kita bisa mulai menyelesaikan tanah-tanah itu. Saya kira yang penting bagi kita semua tidak bermaksud buat menguji Bapak Rektor, tapi Bapak Rektor selalu mencari cara buat menyelesaikan masalah ini dalam konteks jangka panjang. Begitu. Tak hanya itu, Sagrim juga menyampaikan hal paling penting yang harus dilakukan UNIPA di masa kepemimpinannya saat ini adalah transformasi dan restorasi menuju Universitas Papua yang berdaya saing. Setelah keinginannya itu tercapai, maka diharapkan semuanya bisa diimplementasikan dan diterapkan sampai ke setiap sendi-sendi kehidupan. Transformasi dan restorasi UNIPA menuju universitas yang berdaya saing. Jadi universitas itu dia berdaya saing dulu, baru ilmu yang didapat oleh semua yang kuliah UNIPA itu kemudian diimplementasikan, diterapkan. Bagi apa? Bagi kemaslahatan manusia. Nah, apakah hal yang sama juga dengan tema ini? Kita juga melakukan transformasi, proses perubahan sampai menyentuh segi-segi kehidupan di universitas ini. Jumlah yang kecil, lab yang selama ini kita di tempat yang tidak punya peralatan, tenaga laboratorium tidak ada, ya ada tulisan depan tuh nama laboratorium dan tertaruh isinya apa di dalam, program studi dengan segala macam yang ada tuh jalan atau tidak. Kita berusaha untuk kata kunci ini transformasi. Rektor UNIPA Meki Sagrim pun berharap kepada seluruh jajarannya agar terus membangun koordinasi dengan semua pihak sehingga bisa terbentuk kemistri. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, sebelum beraktivitas, Bupati Kaimana Frediti menyempatkan diri untuk menjenguk mantan Kepala Desa atau Kades Kampung Manggera, Stefanus Nyai, yang terbaring lemas di kediamannya di kawasan Torabe, Kaimana, akibat sakit yang dideritanya sejak 5 bulan terakhir. Bupati baru mengetahui mantan kepala desa yang terbaring sakit dari salah satu keluarga dari mantan kades tersebut pada Selasa tanggal 18 Mei malam. Bupati mengetahui kaget ketika mendapat kabar tentang sakitnya mantan kades tersebut yang telah berjalan selama 5 bulan.
Kantor itu kan sekitar jam 7:30 lah. Begitu sampai di rumah, kebetulan beliau ini mantan kepala desa di Manggera. Beliau WA saya dan kasih foto Wastef Nyai lagi sakit. Saya lihat foto, saya kaget. Karena beliau Wastef Nyai ini saya kenal baik dari dulu, dari kita punya orang tua, bahkan saya sebagai pedagang sudah kenal dengan Wastef Nyai ini. Begitu saya lihat foto seperti itu, saya terharu. Artinya orang yang dulu dia sehat, tegar bugar semua, kok tiba-tiba difoto dalam kondisi yang terkapar dengan kondisi seperti itu. Tentu saya prihatin, makanya saya bilang. Dikatakan Bupati, setelah melihat kondisi mantan Kades tersebut seharusnya telah diberikan biaya rujukan untuk melakukan pengobatan baik di Kaimana maupun di luar Kaimana. Bupati juga menjelaskan jika dirinya telah memerintahkan pihak RSUD Kaimana untuk berkoordinasi dengan pihak dokter guna memberikan penanganan medis secepatnya kepada mantan Kades tersebut. Jika diperlukan diberikan penanganan atau berobat lanjutan rujukan di luar Kaimana. Sehingga dengan kunjungan ini menjadi banyak masukan pada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan khususnya RSUD dan Puskesmas nanti ke depan, supaya kita ini sistemnya jemput bola. Jemput bola, kalau ada informasi-informasi begini, saya akan minta supaya dinas-dinas terkait proaktif untuk langsung kunjungi masyarakat, sehingga dengan kunjungan itu tindakan apa yang bisa kita ambil. Apa nanti harus bawa ke rumah sakit untuk rawat inap, ataupun nanti perlu untuk ada rujukan. Karena sekali lagi ini menyangkut nyawa ya. Hal ini juga saya sampai hari Bupati juga menyampaikan permintaan maaf karena baru mengetahui jika mantan Kades Kepala Manggera ini sementara terbaring sakit. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.